Baik para pendengar, kita akan memulai kembali renungan yang akan saya ambil dari Yohanes pasal 2, Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 22. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati menukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka terikatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, terima kasih untuk renungan saat ini. Kami berharap Tuhan pimpin kami untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman. Tuhan sertai kami supaya kami diberikan hati untuk boleh mendengarkan dan mendapatkan makna dari bacaan firman tadi. Makasih Tuhan, pimpin kami demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, para pendengar, kita melihat di sini ketika hari raya orang Yahudi yang sudah dekat. Tentunya ini Paskah, dan Paskah itu menjadi sorotan yang paling penting sejak keluarnya bangsa Israel dari Mesir, bangsa Mesir, tempat perbudakan. Kita lihat Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem situ ada bait suci, dan bait suci itu sudah dibangun dengan megah, karena kita tahu pembangun dan arsiteknya adalah Raja Herodes, raja orang Edom, tapi yang bertindak sebagai mewakili di Kekaisaran Romawi sebagai bangsa Yahudi. Dan di sini sebenarnya bangsa Yahudi terpaksa untuk menerimanya, karena sebenarnya yang harusnya yang menjadi imam pada saat itu dan penguasa, imam dan penguasa itu jadi satu ya. Padahal dahulu tidak boleh karena raja sendiri, imam dari keturunan Harun sendiri. Ya, tetapi karena pada masa itu karena ada penodaan di Yerusalem, di bait suci Yerusalem itu oleh Raja Antiochus Epiphanes yang keempat sekitar tahun 168 sebelum Masehi. Dan pada saat itu ada pergantian
ada pemberontakan dahulu, pemberontakan karena Yakub Magobeus, kemudian setelah itu terbunuh dan juga nanti diganti oleh Simon. Itu bukan dari keturunan Harun, tetapi dari wangsa atau dinasti Hasmonean ya. Dan kita melihat di sini sempat pada waktu itu karena orang Yahudi sendiri tidak dapat mengontrol pergolakan di dalam diri, kita bisa sebut civil war begitu ya, tetap politik mereka yang nggak baik. Kemudian ada beberapa dari mereka meminta bantuan kepada Romawi, dan saat itu Pompei ya, jenderal besar ya, juga sekelas dengan Julius Caesar, itu menjajaki dan berani untuk masuk ke dalam bait suci, menodai lagi gitu. Jadi ya ini memang pergolakannya banyak ya, dan politiknya tidak lagi sama seperti pada zaman Daud, karena Tuhan sudah menubuatkan ini semua. Dan kita melihat bahwa pada masa itu terjadi pergolakan juga, siapa yang memerintah dan siapa yang bertata. Dan pada saat terakhir ada fraksi yang berpihak kepada Mark Antony, itu di penguasa Roma yang ada di Mesir, kemudian dikalahkan oleh Octavianus ya di peperangan Actium. Di situ akhirnya Herodes juga menyerah, Herodes Agung ya. Dan Herodes Agung akhirnya takluk kepada Kaisar, dan disitulah dia diberikan hak juga untuk memerintah di orang Yahudi. Nah, di situ orang Israel pada waktu itu, orang Yahudi mengatakan 46 ya, tahun ini orang sudah mendirikan bait suci, dan ini nanti masih akan berlanjut sampai nanti tahun 66 ya, tahun 66 baru selesai. Dan hanya bertahan 4 tahun setelah itu bait suci ini akan dihancurkan oleh Titus. Nah, kita tahu Tuhan Yesus ini membuat suatu nubuatan ya, nubuatan. Tapi sebenarnya nubuatannya lebih kedekat karena mengenai dirinya sendiri. Rombak bait suci ini seakan-akan pertama menjadi satu kontroversi, polemik. Karena apa? Karena sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah mengacau balaukan semua perdagangan yang ada di bait suci. Pedagang-pedagang merpati, penukar semua kambing, domba, dan yang lain sebagainya, itu diusir. Tuhan membuat cambuknya sendiri dan tidak meminjam dari antara mereka, dan mengacau balaukan. Ini kontroversi ya. Tuhan Yesus dalam tanda kutip ya, teman-teman. Mungkin dulu mengatakan, wah Tuhan Yesus sangat lembut hatinya dan tidak mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan keras atau tegas. Ini salah sangka ya. Dulu mungkin kita mengatakan, ini kok rasanya Tuhan kok seperti ini. Tapi sebenarnya ini ada di dalam ayat 17, dikatakan cinta rumahmu menghanguskan aku, di Mazmur Daud. Dan pada waktu itu kita tahu konteksnya, Daud belum melakukan apapun di dalam rumah Tuhan karena rumah Tuhan belum terbentuk. Nah, rumah Tuhan itu diperjuangkan dalam iman Daud, sehingga di dalam setiap jarahan peperangan, termasuk pendapatan ya, pada waktu itu merupakan pendapatan dari raja, itu disisihkan khusus untuk
pembangunan rumah Tuhan. Dan kita tahu itu semua yang ada di dalam, kita sebut treasury kerajaan Daud, itu adalah semua keuangan yang ada di dalam negara yang menjadi milik Daud, ya, menjadi milik Daud itu disisihkan untuk rumah Tuhan. Ini tentu saja bukan hanya cuma perpuluhan, tetapi lebih daripada itu, ya, karena ada persembahan-persembahan sukarela. Nah, bait suci yang begitu megah yang dibangun oleh sang raja Edom ini, makanya dikatakan di sini orang ini telah membangun gitu. Karena orang Yahudi juga malu, ya. Esau bukan orang Israel dulu. Bait suci memang dibangun oleh Zerubabel dan Imam Yosua sejak pembuangan dari Babel, ya. Tetapi tidak semegah ini karena itu dipermegah lagi. Dan waktu dipermegah itu dengan semua ukiran-ukiran Yunani, tidak ada semegah ini, tetapi menjadi nothing atau tidak ada artinya apa-apa ketika fungsi yang diberikan kepada mereka, orang Yahudi, itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan Yesus melakukan ini semua. Dan ini harus tegas sekali. Tuhan Yesus sekalipun lembut hati, tetapi pemikirannya tegas, perbuatannya tegas, dan semua yang diusir adalah orang-orang yang mengacaukan peribadatan. Semua hewan-hewan diusir dulu, cambuk itu dibuat untuk itu, dan mereka mengatakan kepada mereka, pergi, ambil ini semua. Kamu sudah mendapat untung banyak selama ini. Pergilah sekarang. Dan didaulat oleh orang-orang Yahudi di sana, termasuk juga penjual-penjualnya tentu. Apa otoritas kamu berkata seperti ini? Ya tentu sebenarnya yang kalau kita tahu di dalam Yohanes, firman Tuhan, perkataan mulutnya sendiri. Ini sebenarnya suatu otoritas sudah. Tetapi karena mereka tidak percaya, mereka minta tanda. Tanda apa yang kamu bisa berikan kepada kami? Maka Yesus mengatakan, ini tandanya. Rombak bait suci, maka akan kubangun dalam 3 hari. Tentu ini yang disebut adalah nubuatan. Mereka pasti tidak mengerti. Dan karena ketidakpercayaannya, Tuhan Yesus juga tidak perlu untuk menjelaskan kenapa dia harus mencontohkan dalam dirinya sendiri. Karena ini sebenarnya kalau kita tahu di saat itu juga orang-orang situ yang berkumpul juga orang-orang yang mempertanyakan, orang-orang yang beragama, orang-orang yang imam kepala, dan juga yang punya otoritas untuk boleh membuat pedagang-pedagang berjualan di situ. Tahu seharusnya dari apa? Dari firman Tuhan, dari nubuatan para nabi, dari Yunus, dari Mazmur. Tapi tanda ini tidak dimengerti oleh mereka. Mereka hanya memikirkan bahwa tahun pembuatannya sudah 46 tahun dan akan berlanjut 20 tahun lagi. Dan mereka belum tahu pada waktu itu, mereka mungkin juga sudah meninggal. Tetapi mereka hanya percaya kepada bait suci. Makanya Tuhan Yesus sangat membenci, ya. Makanya kita lihat kalau kita membandingkan lagi dengan Matius, janganlah kamu bersumpah atas bait suci, ya, bersumpah apapun, karena kamu tidak mempunyai hak untuk itu semua. Bait suci yang dibangun ini pun, yang bukan dari hak orang-orang itu, orang-orang yang hidup pada saat itu, yang minta bagiannya supaya dapat menikmati secara material semua bangunan bait suci itu. Tetapi yang diinginkan adalah
Ya sama seperti Soeharto ya pada waktu pemerintahannya yang membuat taman ria dan yang lain sebagainya untuk ini, padahal tetap beliau berkuasa. Jadi dengan alasan alibi berkuasa itu maka ingin menyenangkan sebagian rakyatnya supaya tidak terjadi, ya lebih tertutupi lah begitu. Sama seperti ini juga bait suci tentu menjadi satu alasan utama orang-orang bisa menikmati dan mengambil untung dari semua itu. Bagaimana dengan kita sekalian yang kita adalah hamba Tuhan? Apakah kita di dalam pelayanan juga mau mengambil untung untuk semua pelayanan yang kita lalui? Ataukah kita sama seperti Tuhan Yesus menegakkan apa yang seharusnya kita harus lakukan, yaitu beribadah dengan sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di dalam hal ini. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, terima kasih untuk hari ini. Renungan singkat, Tuhan yang sertai dan berkati kami. Dan bersyukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.